Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pendidik, para guru, dan para praktisi pendidikan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan sampaikan satu pengantar yang nanti akan kita akan pakai untuk memahami penerapan taksonomi kognitif. Sebagaimana yang kita tahu, taksonomi kognitif yang masih dipakai hingga saat ini, tahun 2020, adalah taksonomi Bloom yang telah direvisi yang terdiri dari 6 tingkatan, ya, C1 sampai C6, di mana C6-nya bukan lagi evaluate, ya, tetapi create, ya. Nah, untuk itu ada satu pengantar yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama yang mesti kita pahami adalah bahwa tugas guru itu bukan menyelesaikan buku yang dipakai dalam pembelajaran, ya, harus selesai semua materi yang dipakai, ya, yang ada di dalam buku, tetapi amanah seorang guru adalah menyelesaikan kurikulum. Jadi dokumen yang mesti pertama kali dipahami oleh guru bukanlah buku tetapi kurikulum, ya, ketika mendapat amanah mengajar, membelajarkan tepatnya. Nah, untuk menjalankan satu kurikulum maka sederhananya ada 3 bagian, ya. Yang pertama adalah tujuan, aktivitas pembelajaran, kemudian cara mencapai tujuan tersebut, lalu bagaimana kita mengukur ketercapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk itu maka guru harus tahu apa yang ada di dalam kurikulum, ya. Kurikulum menghendaki apa, ya. Atau kurikulum menghendaki apa yang bisa kita berikan kepada siswa, apa yang mestinya diterima oleh siswa, materi apa yang harus kita kirim kepada mereka, keterampilan apa yang harus mereka kuasai, dan seterusnya. Itu ada dalam kurikulum. Nah, oleh karena itu memahami kurikulum merupakan satu kewajiban asasi yang harus dipenuhi oleh guru sebelum mereka mengajar. Bukan buku dulu yang dipegang, ya, sehingga seolah-olah terkejar saya harus menyelesaikan satu buku ini. Bukan, tetapi kurikulumlah yang harus diselesaikan. Perkara akan menggunakan buku apa, yaitu terserah guru, ya. Nah, teman-teman semua, proses pembelajaran itu perlu perencanaan, ya. Ada satu ungkapan, perencanaan yang berhasil itu adalah setengah dari keberhasilannya, atau perencanaan yang bagus itu setengah dari keberhasilan satu kegiatan. Oleh karena itu kita tidak bisa meremehkan satu perencanaan, karena kalau tidak direncanakan, ya, seolah-olah guru mengajar itu ya sekedar mengajar saja. Baik, nah, bagian dari perencanaan itu ada 3 bagian besar, ya. Yang pertama tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya, dan bagaimana kita mengukur ketercapaian tujuan itu. Di media dan bahan ajar di mana, yaitu termasuk di dalam kegiatan pembelajarannya, kita masukkan ke dalamnya. Nah, bagaimana kita akan mencapai tujuan pembelajaran itu kita pahami dulu kompetensi yang diamanatkan di dalam kurikulum. Kompetensi itu sendiri memiliki ciri dia paling abstrak dan paling luas cakupannya, ya. Nah, kemudian dari kompetensi itu akan ada satu bentuk penurunan yang akan sampai pada satu bentuk yang paling operasional, ya, paling konkret, paling sempit, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, dari kompetensi menuju ke tujuan pembelajaran itu dijembatani oleh indikator. Maka kita akan bisa bertanya, seseorang itu dikatakan kompeten jika bisa apa saja, indikasinya apa.
penandanya, pencirinya apa. Si fulan dia telah dikatakan kompeten pada satu hal tertentu, pada kadi tertentu misalnya. Indikasinya apa? Indikatornya apa? Sehingga dia dikatakan kompeten. Nah, maka namanya saja penanda, maka itu akan seharusnya itu bisa teramati dan bisa diukur. Nah, agar itu semakin operasional, agar itu semakin jelas dan bisa terejawantahkan dalam kegiatan pembelajaran, maka kita perlu satu rumusan tujuan pembelajaran, dan ini paling konkret dan paling sempit, memiliki satu ciri observable dan measurable, ya, teramati dan terukur. Nah, untuk sampai bisa kita rumuskan tujuan pembelajaran, kita harus tahu dulu kompetensi itu memiliki komponen apa saja, ya. Kompetensi itu pada umumnya memiliki dua komponen. Yang pertama kata kerja, yang kedua frase benda, ya, nomina. Nah, kata kerja dalam kompetensi itu menunjukkan satu bentuk proses kognitif yang harus dikuasai oleh siswa atau yang harus ditempuh dalam proses berpikir mereka. Sebetulnya tidak hanya proses kognitif, ya, tapi ada satu ranah lain yaitu afektif dan psikomotor, tapi kita akan fokus ke sini dulu, ya, ke proses kognitif dulu. Kemudian kalimat selanjutnya itu bagian dari kompetensi itu dilanjutkan dengan frase nominal yang menunjukkan jenis pengetahuan. Misalnya di dalam kompetensi itu disebutkan mengenali anggota-anggota tubuh, maka mengenali itu merupakan kata kerja, sementara fase nominalnya yang merupakan jenis pengetahuan diwakili oleh anggota-anggota tubuh, ya. Nah, ketika kita bisa memahami kompetensi itu, maka kita akan bisa turunkan ke dalam tujuan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dengan kompetensi itu menjadi segaris, ya. Dan tujuan pembelajaran itu menjadi satu terjemahan dari kompetensi, terjemahan dalam bentuk yang operasional. Baik, para pendidik sekalian, para guru yang berbahagia, ini pengantar yang bisa saya sampaikan. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan mulai masuk pada pembahasan taksonomi dan pembahasan jenis-jenis pengetahuan. Semoga bermanfaat, menjadi bekal untuk memahami keduanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.